Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riki Setiawan, NIM A11 2018 11410. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS, yaitu mata kuliah kecerdasan buatan. Dari soal tersebut, saya akan mengerjakan dari soal yang telah diberikan Pak Sandi, yaitu tentang pembuatan algoritma genetik. Di mana di soal tersebut kita disuruh untuk mencari nilai A plus 2B plus 3C plus 4D sama dengan 30. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kita disuruh untuk membuat program atau software yang nantinya kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python, yaitu yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah pembentukan kromosom. Yang kedua adalah instalasi, evaluasi kromosom, seleksi kromosom, crossover, kemudian yang terakhir adalah mutasi dari program tersebut. Baik, di sini saya menggunakan Google Colab. Langsung saja saya live coding dari pembuatan program itu nanti. Yang pertama, kita harus import dulu. Nah, fungsi dari NumPy tersebut itu untuk memunculkan komputasi numerik, yaitu agar kita bisa menginput atau mengeksekusi angka-angka yang nanti kita akan jadikan program. Kemudian yang kedua itu kita harus mengimport math, yaitu fungsinya untuk memunculkan modul matematika agar kita bisa memberikan rumus-rumus dan nanti bisa terbaca di program tersebut. Kemudian terakhir ada import random, di mana fungsinya untuk mengisi atau memberikan angka random dalam program tersebut, nanti yang akan digunakan dalam nilai kromosom yang nanti akan didapat, dan nilainya itu bersifat random atau acak. Jika sudah, kita cek terlebih dahulu apakah ada keeroran. Nah, tidak ada keeroran. Oke, mengacu dari soal yang telah saya bacakan tadi, di program sini kita membutuhkan 6 kromosom. Kemudian gennya dari soal tadi berarti ada 4, yaitu ABCD. Kemudian kita harus memberikan nilai di dalam gen tersebut. Di mana minimal nilai dalam game tersebut yaitu minimalnya 0, kemudian maksimalnya 10. Kemudian crossover-nya crossover rate-nya itu 25%. 25/100. Dan kemudian mutasi rate itu 10/100. Kemudian total generasi itu 50. Next,
ada 4 buah. Kemudian stop sama dengan false. Nah, ini termasuk dalam pembentukan kromosom. Kemudian langkah selanjutnya kita harus instalasi kromosomnya, yaitu dengan perintah seperti ini. Kita memasukkan angka random di mana low-nya itu di mana nilai terendahnya itu diambil dari nilai per gen, yaitu nilai minimal yang tadi sudah diinputkan, yaitu adalah 0. Dan kemudian nilai atasnya itu diambil dari nilai per gen yang maksimal atau maksimal. Kemudian cis-nya itu diambil dari jumlah kromosom, yaitu 6. Kita tampilkan kromosom. Agar tampilan jelas, kita harus membuat garis pembatas. Kita cek dulu apakah ada keeroran. Ternyata tidak. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu ke tahap evaluasi kromosom, yaitu dengan perintah def generasi. Kita tentukan generasi dulu dan kita tampilkan agar kita dapat jelas untuk melihat generasi yang dapat didapat, agar kita bisa dengan jelas untuk melihat generasi yang didapat. Indeks yang perlu kita inputkan yaitu kurang lebih
jumlah kromosom sama dengan len kromosom. Indeks J yaitu nilai rank dari jumlah kromosom. Kemudian fitnessnya harus kita tentukan. Fitness dari angka jumlah kromosom dan data tipe, yaitu F. Dari data tipe tersebut kita namakan F untuk inisial fitness. Kemudian fungsi dari perulangan yang harus kita inputkan untuk menentukan generasi tersebut yaitu dengan menggunakan for x in dari angka rank len kromosom kita namakan evaluasi EV, kita singkat saja EV gitu ya. Kemudian nilai PS ABS kromosom nilai X, kemudian indeks generasinya, nilai per generasinya itu yang minimal 0 plus 2 dikali kromosom indeks X plus indeks X 0 sudah 1 plus 3 dikali kromosom indeks X 2 dikali 4 gimana ya, kali 4, kemudian lagi kromosom X 3 plus 5 X 3 min 30. Kemudian nilai jumlah salah, untung ingat ini kurang A ya. Jumlah astaga, tipu semua ternyata. JUMLAH jumlah kromosom. Kemudian indeks JX atau jumlah kromosom di bagian itu sama dengan evaluasi atau EV. Kemudian kita dapat menentukan fitness, kita singkat fit aja, yaitu sama dengan 1 dibagi EV plus 1. Oke. Kemudian kita dapat menentukan nilai fitnessnya tadi sama dengan FITN. Kemudian jika
FITN sama dengan 1, maka self stop maka true atau benar. Kemudian kita dapat menampilkan nilai tersebut dengan perintah print kromosom indeks 0, yaitu satu sama dengan 2. Format X nilai arang format X nilai array 2 string kromosom kemudian kita tentukan separatornya, kemudian separator koma untuk memberikan jaraknya, yaitu nilai fitness atau fin. Kemudian selanjutnya menjorok ke sini untuk keluar dari perulangan dari fungsi fin sama dengan 1 tadi. Kita print juga fitness down, print juga nilai yang didapat dari nilai C. Salah, ini menampilkan C tapi print C dari nilai jumlah kromosom tadi. Kita jalankan dulu ya, apakah ada keeroran. Oke, lancar. Langsung kita lanjutkan saja, yaitu kita lanjutkan saja, yaitu selanjutnya kita ngeprint atau menampilkan hasil dari total fitness, rata-rata fitness, probabilitas paling tinggi, dan kromosom yang mungkin terpilih dari soal yang telah diberikan tadi. Kita menampilkan di sini langsung saja, yaitu kita harus membuat variabel P, yaitu dari kita membuat variabel P, yaitu sebuah angka dari jumlah kromosom dan tipe F atau fitness tadi. Kemudian kita menentukan total fitness dari fitness sum atau penjumlahan dari seluruh fitness yang didapat tadi. Salah, fitness sum fitness dot sum. Kemudian P tadi, variabel P itu
isinya fitness dibagi total fitness. Kemudian kita langsung tampilkan saja print kemudian langsung saja kita akan menampilkan data yang didapat, yaitu print total fitness format string total fitness. Karena kurang lebih perintahnya sama untuk rata-rata fitness, probabilitas, kita copy saja. Yang kedua itu kita menampilkan rata-rata. Format nilai average dari fitness. Kemudian yang ketiga kita tampilkan probabilitas. Kemungkinan nilai yang didapat, yaitu nilai nilai string dari P dan separator untuk memberi jarak. Oke. Kemudian yang keempat kita tampilkan probabilitas paling tinggi, kemungkinan yang paling tinggi. Pada kromosom, yaitu dengan perintah format, yaitu Kemudian yang kelima kita akan menampilkan kromosom yang mungkin terpilih.
kita menggunakan nilai array. Langsung saja kita panggil ke nilai kromosom. Astaga, salah. np array 2 string kromosom p mak. Mutus aku rekaman. Kemudian kita tentukan separatornya. Kemudian kita beri pembatas yaitu separator. Dan pemberi pembatas agar nilainya agak ke bawah ya. Tampilannya agak ke bawah yaitu fast N atau enter. Kemudian kita cek dulu apakah ada kesalahan. Oke, langkah selanjutnya kita akan menentukan yaitu instalasi sudah, evaluasi sudah. Kemudian kita akan menuju ke seleksi kromosom dan crossovernya. Langsung saja kita tentukan dulu gen. Kita membuat variabel c yaitu untuk nilai dari jumlah kromosom dan dari nilai fitness tadi. Dan kita membuat variabel total X sama dengan 0. Kemudian kita membuat fungsi perulangan dari entrant P tadi yaitu for X in rank len P. Yaitu dari total X kurang lebih sama dengan P dari X. Kemudian nilai C sama dengan total dari X. Nah, kemudian kita jorokkan ke samaratakan dari variabel C tadi. Kita membuat lagi variabel R yang isinya itu nilai dari random dari yang didapat dari fitness, nilai fitness. Salah. Nilai random yang didapat dari jumlah
jumlah kromosom. Salah. Dari len kemudian kita membuat variabel baru, yaitu kromosom baru atau new kromosom. Yaitu dari isi jumlah kromosom dikali len jumlah kromosom. Kemudian selanjutnya kita membuat fungsi dari perulangan variabel y dari nilai r yang isinya perulangan nilai k dari nilai yang didapat tadi dari new kromosom. Dari perulangan tersebut yaitu berisi tentang nilai variabel r, y lebih kecil daripada variabel c 0. Jadi new kromosom Y sama dengan kromosom tak potong kromosom 0. Wes pasar Rebo coba apa? Kan di jurusannya. Oke. Pasar Rebo kan ada jurusan kan? Nah, aku nilainya apa? Pasar Rebo. Oh nganu apa SD? Sistem cerdas. Wes. Suwun. Oh. Nah, aku cukup pada. Biar ini main ngono, sistem cerdas. Sijine apa? Nganu RPL. Iya, sistem cerdas. Ya, rawat. Padahal wis kanggo Python sing paling gampang aja lho. Tergantung gawe apa. Nah, Python gampang. Lah kuwi lho apa? Iki gawe soal UAS udah ya. Mbah gawe apa iki? Aku kon gawe tabel sih saja. Web.
laptop sih tapi oh bunga Oke, saya lanjutkan, yaitu kita membuat variabel R tadi yang berisi nilai dari random. Nilai dari random jumlah kromosom, yaitu kemudian variabel indeks, dan kita menggunakan fungsi perulangan dari nilai P, indeks P, yaitu berisi nilai rank dari indeks R. Crossover dari crossover rate. Kemudian kita keluar dari fungsi perulangan. Agar tidak masuk dalam fungsi perulangan, kita jorokkan kursor kita agar sejajar dengan variabel R yang di atas. Kemudian kita membuat variabel baru, yaitu posisi dari CO atau crossover. Di mana nilai crossover tersebut yaitu rendahnya 1, kemudian atasnya atau height yaitu diambil dari nilai generasi. Kemudian ukuran dari nilai yang didapat dari crossover tersebut yaitu diambil dari indeks kromosom parent yang sudah diaplikasikan codingan di atas, yaitu cis len indeks kromosom parent. Oke. Kemudian kita membuat variabel baru yaitu offspring. Yang dimana nilai dari offspring yaitu diambil dari nilai rank dari generasi dikali indeks kromosom parent.
N gen dikali len indeks kromosom parent. Kemudian kita membuat fungsi perulangan lagi, yaitu indeks i-parent. Di mana rank antara nilai parent tersebut. Kemudian isi dari perulangan tersebut yaitu indeks kromosom 1, membuat variabel indeks kromosom 1 yang isinya adalah indeks kromosom i-parent kurung i_parent, variabel i-parent. Kemudian kita membuat fungsi if kalau i-parent sama dengan nilai dari indeks kromosom parent, yaitu len kromosom parent min 1, maka indeks variabel indeks kromosom kita membuat baru, yaitu indeks kromosom 2 sama dengan indeks kromosom parent 0. Jika tidak diketahui atau gagal, maka indeks kromosom 2 sama dengan indeks kromosom parent kurung buka i-parent plus 1. Sip. Kita keluar dari percobaan else jika gagal, maka kita membuat variabel potong point atau cut point sama dengan didapat dari posisi crossover, posisi CO kurung buka i-parent. Kita membuat perulangan baru, yaitu nilai dari new kromosom sama dengan indeks kromosom 1, yaitu nanti jika nilai P kurang lebih posisi crossover i-parent, maka offspring akan mendapatkan nilai dari new kromosom dari nilai indeks kromosom 2 atau P. Oke, langsung saja saya implementasikan dalam coding, yaitu for P nilai P
Salah. Jika P kurang lebih sama dengan posisi crossover dari I parent, maka offspring dari I parent indeks P, variabel P sama dengan new kromosom di kromosom 2. Jika gagal, kita dapatkan nilai dari offspring 1 dan nilai dari offspring I parent indeks kromosom 1P. Oke, kita lanjutkan, kita keluar dan sejajarkan dengan posisi perulangan yang paling atas, di bawahnya offspring. Kita membuat perulangan lagi untuk menentukan nilai X-nya. Kemudian kita keluarkan dari perulangan yang di atas, kita buat variabel total generasi sama dengan length nilai kromosom dikali kemudian kita tentukan jumlah mutasi tadi, self mutasi rate dikali total generasi. Kemudian yang ketiga, jumlah mutasi sama dengan nilai integer dari jumlah mutasi. Kemudian
kita membuat variabel baru yaitu nilai random dari hasil mutasi di atas, yaitu dari nilai random di mana nilai kita tentukan nilai terbawahnya itu 0 dan nilai atas dari total band narasi dan ukurannya dari jumlah mutasi. Kemudian kita membuat perulangan lagi, yaitu nilai X dari nilai random I mutasi kemudian kita membuat banyak kromosom atau jumlah kromosom tadi ya, tapi kita membuat baru yaitu banyak kromosom, yaitu dari nilai kromosom. Kita buat lagi yang generasi, yaitu sama dengan kromosom 0. Nilai random tersebut berisi random bandit dari nilai per gen, yaitu dari nilai minimalnya min. Dari nilai mat. Oke. Kemudian kita membuat perulangan lagi, membuat fungsi dari ini, dari indeks mutasi kurang lebih jika banyak dari gen maka new kromosom, dan indeks mutasi sama dengan dan indeks mutasi. Dan kita membuat perulangan baru yaitu dari nilai indeks mutasi jika lebih banyak sama dengan banyak gen, maka new kromosom adalah nilai indeks mutasi min 1. Lebih banyak sama dengan banyak gen, maka new kromosom 0 sama dengan indeks mutasi min 1. Kemudian else jika tidak ditemukan maka posisi Y sama dengan variabel posisi Y. Kita membuat variabel ya, variabel posisi Y sama dengan indeks mutasi dibagi banyak
kromosom, banyak generasi, banyak gen. Kemudian posisi Y sama dengan nilai integer dari posisi Y. Kemudian indeks, kemudian variabel posisi X sama dengan didapat dari indeks mutasi persen dari banyak generasi. Kemudian akan didapatkan nilai new kromosom didapat dari posisi Y dan posisi X sama dengan random value. Kemudian kita jalankan return null and kemudian terakhir kita akan membuat perintah print ya, agar kita dapat menampilkan semua implementasi program yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan perintah def kita namakan do now aja, do now. Yaitu berisi tentang variabel kromosom turun sama dengan kemudian fungsi for perulangan di mana generasi dari 0 dan total dari generasi. Di mana jika program stop maka tidak sama dengan benar, maka nilai dari kromosom kurang sama dengan diambil dari nilai evaluasi kromosom tadi, yaitu berisi kromosom kurang dan generasi. Oke, sudah selesai. Kita tinggal itu ya, masukkan tampilan agar kita dapat membaca dengan jelas. Jika proses itu sudah selesai, kita masukkan print done atau selesai. Kemudian yang kedua, kita masukkan perintah kromosom tertinggi untuk tampilan agar jelas. Kromosom tertingginya itu sebelah mana tidak jelas.
Oke, selesai. Selanjutnya kita kembali dari awal tadi, yaitu dijorokkan ke yang paling depan. Kita run. Fungsi dari kelas algoritma yang sudah kita buat tadi, yaitu algoritma genetika. Dan kemudian yang kedua kita jalankan dari nilai do know yang ada di atas itu. Oke, selesai. Mari kita jalankan apakah ada keeroran. Jika tampilan berhasil, program berjalan, maka akan tampil seperti ini mungkin. Oke, ada kesalahan yaitu di bagian len 74 di offspring. Offspring ini ya. Offspring nilai rn kita lihat dulu apakah ini ada kesalahan. Ini harusnya titik bukan koma. Oh ini ya. Di sini saya ada kekurangan. Itu harusnya di sini indeks kromosom parent titik len kromosom parent. Kemudian masih ada lagi dari nilai gen. Oke, ada kesalahan lagi yaitu di sini ya, di bagian else. Oke, seharusnya ini menjorok ke sini agar sejajar di bagian if di atasnya. Oke, kita jalankan lagi. Oke, masih ada kesalahan lagi yaitu bagian cut. Dan seharusnya posisi cut ini kita sejajarkan sama ratakan di cut di atas. Berarti ini bawahnya juga salah ya. Kita harus hapus satu-satu.
Oke, coba kita run lagi. Oke, masih ada kesalahan di sini. Kita sejajarkan if di atasnya seperti ini. Oke, masih banyak kesalahan di sini. Itu bagian ini ya, reverse kromosom. Banyak tipe ya teman-teman, masih banyak kesalahan di sini, harus dicekin lagi. Oke, saya lanjutkan. Ternyata tadi ada kesalahan di sini ya. Tadi di sini agak terlalu menjorok ke sini, seharusnya itu agak ke sini. Jadi ini nanti sejajar dengan ini di atasnya. Seperti dev evaluasi. Nah, harus sejajar dengan itu. Maka jika kita run dari fungsi implementasi program yang sudah saya buat tadi akan menghasilkan seperti ini. Nilai ini didapat dari instalasi kromosom, yaitu dari program yang ada di sini. Ini. Nah, kemudian instalasi tersebut kita kemudian ada di tahap evaluasi kromosom. Dari perintah ini tadi kita mendapatkan hasil seperti ini, generasi 0 kromosom 1, 2, 3, 4, 5. Dari nilai random yang didapat kita ini mendapatkan nilai ini. Kemudian nilai fitness tadi itu dari nilai ini tadi kita mendapatkan nilai fitness ini seperti ini. Kemudian fitness down menghasilkan angka seperti ini. Total fitness tadi yang tadi ya. Nah, ini implementasi program dari ini tadi, yaitu hasilnya di sini. Total fitness, rata-rata, probabilitas, dan kromosom yang mungkin terpilih. Dari nilai ini tadi kita mendapatkan kromosom yang terpilih yaitu 8113 dari nilai random yang didapat tadi, yaitu 8113 ini yang terpilih. Oke, mungkin sekian dari implementasi program dari pembuatan program algoritma genetika dari soal yang sudah saya lihatkan tadi, yaitu pembuatan kasus permasalahan dari pencarian nilai ABCD dari A plus 2B plus 3C dan plus 4D sama dengan 30. Dan kemudian dari urutan tadi implementasinya, yang pertama itu pembuatan kromosom, instalasi, evaluasi kromosom, seleksi kromosom, crossover, kemudian mutasi programnya. Kita hasilkan program seperti ini tadi. Kemudian hasilnya seperti ini setelah kita jalankan. Baik, mungkin sekian penjelasan dari program yang sudah saya buat atau live coding tadi. Semoga mendapat nilai baik dari Pak Sandi dari UAS yang telah diberikan, yaitu live coding. Mungkin jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, saya Riki Setiawan. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.